Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-87, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi dari Injil Matius pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16, dengan judul perikop, Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya kepadanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan bersaat teduh di kesempatan kali ini. Kami percaya Tuhan berbicara dan menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami, Tuhan. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengar. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca nas firman Tuhan ini, apa pelajaran yang bisa kita tangkap di sini ya? Karena perumpamaan ini menarik sekali, Saudara ya. Perumpamaan ini mungkin akan sulit dipahami bagi kita yang hidup bukan di wilayah timur, artinya kita tidak hidup di Timur Tengah seperti orang-orang Israel, sehingga kita mungkin akan wajib belajar untuk kita bisa memahami maksud dari kebenaran firman Tuhan tadi. Jadi singkat cerita, di sini ada seorang owner atau pemilik sebuah kebun anggur ya, dan dia mencari pekerja-pekerja yang mau bekerja secara harian. Bagaimana dia mencari pekerja? Tentu dia akan pergi ke pasar, karena kita tidak akan pernah memahami maksud dari firman Tuhan ini kalau kita tidak memahami keadaan pada masa itu ya. Karena pada masa itu orang-orang yang menganggur atau membutuhkan pekerjaan itu biasanya mereka akan berkumpul di pasar dan mereka berharap ada orang-orang yang menawarkan kepada mereka pekerjaan, karena
orang yang bisa mendapatkan upah di masa itu ialah orang-orang yang menjadi orang-orang yang istimewa tentunya, saudara ya. Karena ketika mereka mendapat upah, mereka menjadi orang yang terhormat karena mereka bisa menafkahi keluarganya lah intinya. Nah, jadi pemilik kebun anggur ini pergi ke pasar untuk mencari pekerja, dan ia akhirnya menawarkan, apakah kamu mau bekerja di kebun anggurku selama kurang lebih 10 jam ya. Biasa di masa itu orang bekerja harian itu sekitar 10 jam ya. Dari pagi sampai dengan petang, saudara ya. Sampai dengan pukul 18 biasanya ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, owner atau pemilik kebun anggur ini menawari orang bekerja dari pagi sampai dengan petang. Akhirnya mereka menerima dan menyepakati upah sebesar 1 dinar per hari tadi ya. Kemudian tidak sampai di situ, si owner ini atau pemilik kebun anggur ini akhirnya keluar lagi. Lalu dia mencari lagi pekerja pada pukul 9, pada pukul 12, pada pukul 3, sampai akhirnya yang terakhir pada pukul 17 atau pukul 5 sore ya. Betul ya saudara ya. Jadi kenapa dia melakukan seperti itu? Kenapa jor-joran ya seorang owner pemilik kebun anggur ini melakukan seperti itu? Resiko dari dia mempekerjakan banyak pekerja itu ialah biasanya 30% dari hasil ladang kebun anggurnya itu akan, buahnya tuh bakal dimakan oleh pekerja-pekerjanya ya. Karena sembari mereka bekerja, mereka mungkin saja sambil menikmati dan memakan buahnya itu. Tetapi kenapa dia jor-joran? Mungkin kebun anggurnya begitu luas ya, begitu banyak yang harus diselesaikan dalam satu hari, sehingga ketika dia mendorong banyak pekerja, ia tentu akan menghasilkan lebih banyak buah anggur yang dia panen. Kenapa saudara ya? Buah anggur di masa itu wajib kadar gulanya itu mesti tepat. Kalau seandainya ditunda 1 atau 2 hari, tentu kadar gulanya akan menjadi berlebih dan itu membuat harganya mungkin akan jatuh dan tidak bagus lagi, saudara ya. Itu sebabnya kenapa alasannya ownernya tadi mendorong begitu banyak pekerja untuk bisa menyelesaikan proses pemanenan dari buah-buah anggur tadi ya. Biasanya kenapa jor-joran itu biasanya karena besoknya kemungkinan itu hari Sabat ya. Jadi owner atau pemilik kebun anggur ini tidak ingin menunda-nunda, dia harus menyelesaikannya sesegera mungkin, seperti itulah. Lalu puncaknya di sini. Ketika selesai bekerja dan tiba waktunya pembayaran upah ya, lalu si tuan ini, pemilik kebun anggur ini memerintahkan mandornya tuh mulai memberikan upah kepada orang-orang yang bekerja. Dan lucunya itu dimulai dari mereka yang datang terakhir. Dikasih upah 1 dinar. Yang datang terakhir tuh datang pada pukul 5 ya. Jadi mereka hanya bekerja selama 1 jam saja. Mereka mendapat upah 1 dinar. Lalu seterusnya sampai akhirnya upah itu diberikan bagi mereka yang bekerja dari pagi. Mereka berharap nih ya jelas ya, kalau orang bekerja dari pagi kan waktu bekerjanya atau jam kerjanya itu jauh lebih lama daripada yang bekerja 1 jam terakhir, bukan? Dan tentu mereka akan ngomel, menggerutu. Ya, kenapa seperti ini? Kenapa kok seolah-olah nggak adil? Kami seharian kepanasan karena terik matahari. Betul, di bulan-bulan pemanenan anggur itu biasanya panas terik ya di wilayah Israel ya. Jadi mereka mengeluh. Kenapa? Mereka memandang bahwa sang tuan ini seperti tidak adil. Yang bekerja 1 jam kok dapat upah yang sama 1 dinar. Tapi apakah tuan ini jahat, saudaraku? Apakah tuan ini memanfaatkan mereka? Enggak kan? Tuhan ini menjelaskan dari awal, aku sudah minta kepada kalian dan kalian sepakat dengan upah 1 dinar. Apakah mengapa kalian marah? Seperti itulah intinya. Apakah oleh karena dia murah hati? Kenapa dikatakan murah hati di sini ya? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Murah hatinya tuh gimana sih? Ya, murah hati sang tuan ini ialah ada orang menganggur, belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan upah, dan mereka terus menganggur di pasar sampai pukul 5. Mereka tetap berharap ada orang yang akan meng-hire mereka. Disitulah sang tuan ini
dinyatakan murah hati. Karena orang yang membutuhkan pertolongannya di last minute istilahnya, sebelum hari itu akan berlalu, diberikan kesempatan sama dia untuk mendapatkan upah. Nah, hikmat apakah yang bisa kita dapatkan dari perumpamaan ini, saudara? Saya boleh katakan satu hal ya, dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan sorga itu sendiri, suatu saat kita akan mendapati diri kita tuh sama di hadapan Tuhan. Itulah keadilan Tuhan soal kasih karunia. Semua orang mendapatkan keselamatan yang sama. Jadi mau yang bertobat dari lahir, gak ada orang bertobat dari lahir, saudara ya. Maksudnya bagi orang Kristen yang dari lahir, katakanlah saudara adalah anak seorang pendeta atau anak orang-orang Kristen yang taat dari kecil dan saudara diajarkan taat kepada firman Tuhan dari kecil, dengan orang-orang yang bertobat last minute, itu upahnya sama, yakni sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Dan di dalam kerajaan surga, saudara, dalam pandangan mata Tuhan itu sama kita ini, saudara ya. Maka kita diajar apa sih, saudara ya? Menyadari keadilan Tuhan, keadilan dan kemurahannya Dia. Kadangkala kita berpikir aplikasinya dalam hidup ini gini. Kadangkala kita tuh membenci orang, ya, orang ini jahat, orang ini sudah melakukan hal-hal yang buruk sepanjang hidupnya. Tapi di last minute, di akhir-akhir kehidupannya, tiba-tiba ia bertobat dan menerima Yesus. Apakah saudara akan marah karena Tuhan memberikan ia kesempatan untuk bertobat? Tentu tidak, kan? Karena saudara pasti akan berpikir bahwa justru orang-orang berdosa itu patut diselamatkan. Jadi saudaraku, jangan saudara berharap orang-orang yang jahat dalam hidupmu itu mengalami celaka. Makanya kita diajarkan jadi orang percaya itu harus berdoa dan memberkati, jangan mengutuki. Itu artinya kita mengambil bagian di dalam kasih anugerah Tuhan. Kita mengambil bagian di dalam kemurahan Tuhan. Bahwa sejahat apapun manusia itu, Tuhan masih memberikan kesempatan. Banyak hal yang menarik dalam hidup ini saya lihat, saudara ya. Ketika saya masih sekolah dulu, saya ada mengenal begitu banyak teman-teman saya yang bandelnya minta ampun. Saya kadang-kadang dibully oleh orang ini, sampai saya sakit hati. Tapi ketika saya bertemu dia saat dia sudah melewati jenjang masa kuliah, saya kaget mendengar kabar bahwa dia bertobat. Dan ketika saya berjumpa dengan dia, dia berubah sama sekali, tidak seperti dulu lagi. Tidak lagi yang namanya jahat, nakal. Padahal saya ingat dulu tuh anaknya tuh nakal, bandel sekali. Tapi ternyata kenakalan dan kebandelan orang itu oleh karena mereka masih belum berjumpa dengan Kristus. Saya percaya bahwa owner atau pemilik kebun anggur itu adalah gambaran tentang Kristus itu sendiri. Tuhan Allah kita yang memberikan kesempatan kepada siapapun. Sehingga bagian kita ialah, mari kita terus berdoa saja kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, yang membenci kita, atau yang berbuat jahat kepada kita. Kita percaya bahwa mereka pasti bertobat dan mengalami kasih anugerah Tuhan dalam hidupnya. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Inilah keadilan Tuhan. Dia memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Jadi juga patut saudara ingat, apapun pencapaian rohani saudara hari ini, ketika engkau berpikir bahwa oleh karena aku melayani Tuhan dari awal, oleh karena aku sudah memenangkan begitu banyak jiwa bagi Kristus, maka patutlah kiranya aku menduduki sebuah tahta yang lebih baik daripada jemaat. Apakah kira-kira seperti itu, saudara? Saya yakin tidak. Saya yakin Tuhan sudah menetapkan yang sama rata dalam pemandangannya bagi setiap anak-anaknya. Suatu saat kelak, apakah saya akan memerintah bersama-sama dengan Kristus? Saya tidak punya bayangan tentang itu semua. Bagi saya satu hal ya, asal saya diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaannya saja itu sudah cukup, saudara ya. Memandang wajah Tuhan dan Dia mengenal saya itu sudah cukup. Tidak usah neko-neko lah. Kalau saudara masih menghitung jasa-jasamu ketika engkau melayani dan engkau berpikir, suatu saat nanti kayaknya aku akan duduk dekat dengan tahta Tuhan.
Ketika engkau berpikir seperti itu, tahukah saudara, ada kesombongan di dalam hatimu. Justru kalau orang-orang yang berjalannya tuh lurus bersama dengan Tuhan, ia akan semakin dekat dengan Tuhan. Ia akan semakin diterangi bahwa hidupnya itu semata oleh karena anugerah saja. Tuhan, aku tidak layak sebenarnya diselamatkan, tapi aku berterima kasih karena anugerah-Mu, aku akhirnya pun diselamatkan. Saudara, kalau masih mengingat-ingat jasa-Mu, kamu saudara seperti orang Farisi. Ingat gak orang Farisi? Dia memegahkan puasanya. Tuhan, aku bersyukur karena aku berpuasa 3 hari. Aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah bersedekah dan sebagainya. Dan saudara mengingat-ingat pelayanan saudara. Tuhan, aku sudah melayani ke desa. Tuhan, aku sudah memenangkan begitu banyak jiwa-jiwa. Mungkin Tuhan tidaklah berlebihan kalau saya meminta duduk sedikit dekat dengan tahta-Mu Tuhan. Karena aku spesial seperti itu. Hati-hati. Siapa tahu kenyataannya kebalik, saudaraku ya. Jangan kita memikirkan perkara-perkara yang seperti di dunia ini. Semua orang murid-murid Yesus berebut untuk menduduki posisi yang tinggi. Ketika saudara melayani dimotivasi dengan hal-hal yang seperti itu, jabatan dalam kerajaan surga, dekatnya kita dengan tahta surga, dekatnya kita dengan tahta Kristus duduk. Posisi saya dulu suka diiming-imingi begini. Kalau kamu melayani baik-baik, nanti Tuhan persiapkan rumah yang bagus. Kamu akan duduk dengan dekat dengan tahta Kristus. Tapi kalau kalian yang tidak melayani, nanti kalian di sana akan menjadi pemetik buah apel, akan membersihkan pantat kuda. Saya pikir dalam hati saya, siapa yang pernah ke surga ini? Kok dia bisa menjelaskan surga dengan baik ya? Saudara ya, saya pikir yang lebih baik ialah saudara melayani dengan penuh kasih, dan biarlah Tuhan yang membalas. Tanpa saudara mengharapkan balasan, istilahnya seperti itu. Lakukan saja segala sesuatu dengan tersembunyi. Kan itu diajarkan Yesus ya. Supaya kita tidak usah mencanangkan perbuatan baik kita atau menggembar-gemborkan bahwa kita adalah orang baik. Saya orang baik, saya orang baik. Saya sudah melakukan ini. Saya sudah bersedekah, saya sudah memberikan amal segala macam. Enggak. Yesus mengajarkan apapun yang kamu perbuat itu, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Dan ketika kau melakukannya untuk supaya dilihat oleh Bapamu yang tersembunyi, maka kamu tidak kehilangan upahmu, kata firman Tuhan. So, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi pertanyakan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan berbicara kemurahannya yang sama bagi setiap orang. Kasih anugerahnya itu sama bagi setiap kita. Maka jangan ada di antara kita yang memegahkan diri. Mari kita semakin rendah hati, semakin berharap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya, dan mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengarkan di kesempatan kali ini. Tuhan, kami mohon hikmat, rahmat, dan kebaikan-Mu menyertai dan memimpin kami hari lepas hari, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini, dan kebenaran ini akan mendasari setiap tindak tanduk, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kami, Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang berbuah, yang menjadi terang dan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Ajar kami untuk menjadi berkat pertama-tama bagi keluarga rumah tangga kami, bagi istri, suami, bagi anak-anak kami, bagi pasangan kami, bagi orang-orang yang kami kasihi, Tuhan. Kemudian akhirnya kami juga boleh menjadi terang di tempat kami berada, bekerja, beraktivitas. Tuhan memberkati dan menjadikan kami berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Kami percaya apapun yang kita pelajari di dalam saat teduh kita bersama-sama ini boleh menguatkan dasar iman kita, sehingga kita boleh memahami kebenaran dengan cara yang sederhana. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.